Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefando Deva Permanda dengan NIM 122450095. Di sini saya akan menjelaskan terkait kode praktikum minggu lalu. Langsung aja. Di sini kita dapat kasus satu, yang dimana misalkan kita memiliki dataset yang berisi nilai-nilai pengukuran suhu dari 10 lokasi. Lalu gunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata suhu. Langsung aja ke kodenya. Di sini kita yang pertama itu kita menginput data yang telah kita ketahui tadi berdasarkan 10 lokasi. Lalu kita mengatur parameter bootstrapnya, di mana di sini n iteration ini jumlah perulangan yang ingin kita lakukan, di mana di sini kita akan melakukan 1000 perulangan atau 1000 iterasi. Nah, selanjutnya ada n size. N size ini bisa dibilang ukuran sampel, di mana ukuran sampel ini sama dengan panjang data asli tadi. Nah, selanjutnya di sini kita membuat vektor kosong bootstrap min untuk menyimpan hasil bootstrapnya. Setelah kita membuat vektor kosong, kita melakukan perulangan, di mana perulangan ini akan dilakukan sebanyak 1000 kali sesuai dengan n iterasinya tadi. Lalu di dalam perulangan ini terdapat sampel. Nah, di sini artinya itu kita memilih data secara acak dari data asli dengan replace true. Artinya elemen yang sama dapat dipilih kembali lebih dari satu kali. Selanjutnya kita menghitung rata-rata sampel. Setelah kita menghitung rata-rata sampel, hasilnya kita dimasukkan ke dalam bootstrap min atau disimpan ke dalam bootstrap min. Setelah itu kita menghitung interval kepercayaan 95%, di mana di sini terdapat lower bound dan upper bound, di mana di lower bound ini terdapat kuantil bootstrap min 0,25 yang artinya nilai di persentil 2,5% adalah batas bawah. Lalu pada upper bound ini terdapat kuantil bootstrap min 0,975. Ini artinya nilai di persentil 97,5% adalah batas atas. Setelah itu, jika kita run akan menghasilkan output seperti ini, di mana terdapat rata-rata data asli yaitu 22,72 dan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata, 22,28 ini untuk batas bawah, dan 23,14 ini untuk batas atas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfi Astrinda Berginting dengan NIM 122450077. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus 2, di mana kode ini menggunakan metode bootstrap untuk menghitung interval kepercayaan 95% dari variansi data. Dimulai dengan mendefinisikan data asli berupa 7 angka, yaitu 75, 80, 85, 90, 88, 92, dan 86. Lalu dilakukan resampling sebanyak 1000 kali dengan penggantian, di mana setiap sampel berukuran sama dengan data asli. Untuk setiap sampel bootstrap, dihitung variansinya dan disimpan dalam vektor. Setelah itu, dari kuantil ke 2,5% dan ke 97,5% dari distribusi variasi bootstrap dihitung untuk menentukan batas bawah dan batas atas interval kepercayaan. Hasilnya adalah variansi data asli dan interval kepercayaan 95% dari variansi yang ditempelkan sebagai output. Oke, taran. Nah, dapat dilihat bahwa variansi dari data asli adalah 34,81 dan interval kepercayaan 95% untuk variansi tersebut adalah 5,57,57. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saidul Akbar, NIM 122450044. Di sini saya sebagai kelompok 9 akan menjelaskan modul 10 praktikum, yaitu tentang contoh kasus ketiga. Pertama-tama kita buat data aslinya, yaitu X dan Y. X sebanyak 6 dan Y sebanyak 6 juga. X adalah independen, misalnya tinggi, sedangkan Y adalah variabel dependen, misalnya berat. Nah, penetapan set yaitu 1, 2, 3, penetapannya. Parameter bootstrap, penetapan bootstrap, parameter bootstrapnya yaitu jumlah iterasi bootstrap 1000 kali, sedangkan n size, ukuran data asli, panjang vektor X atau Y yaitu 6. Lalu simpan hasil bootstrapnya yaitu bootstrap slope numeric and iteration. Lalu kita proses bootstrapnya menggunakan fungsi for iterasi dilakukan sebanyak n iterasi 1000 kali. Sampling dengan penggantian sampel 1,2 n size, size sama dengan n size replace true. Mengambil sampel acak dari indeks data asli dengan penggantian. Dengan X sampel dan Y sampel ini adalah subset data hasil sampling model regresi LM. Model regresinya LM Y sampel X sampel membuat model regresi linear menggunakan data sampel. Simpan koefisien kemiringan COF model 2, mengambil koefisien regresi kemiringan dan menyimpannya dalam bootstrap slab. Lalu menghitung interval kepercayaan dengan akurasi ini 0,025 yaitu kuantil 22,5%, memberikan batas bawah lower bound, sedangkan kuantil 97,5% memberikan batas atas upper bound. Hasilnya adalah interval kepercayaan 95% untuk kemiringan. Lanjut, output hasilnya yaitu kita cat print ini menampilkan kemiringan model regresi dari data asli, sedangkan interval kepercayaannya menampilkan batas bawah dan atas interval kepercayaan. 95% untuk koefisien regresi berdasarkan bootstrap. Lanjut, kita run hasilnya yaitu koefisien regresi data asli sebanyak 0,77 dan interval kepercayaan 95% untuk koefisien regresi 0,70, 0,82. Nah, kita berdasarkan output tadi 0,77 berada di tengah-tengah interval kepercayaan 0,70 dan 0,82, menunjukkan bahwa estimasi ini stabil dan ketidakpastian interval ini cukup sempit, yang berarti
ketidakpastian terhadap estimasi relatif kecil, Bootstrap membantu memberikan estimasi ini berdasarkan range sampling data. Ini itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Renta Syahaan dengan NIM 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu yang dimana pada contoh kasus yang ketiga. Nah, jadi di sini itu misalkan ada dataset yang berisi dengan tinggi badan yang dibuat dalam label X dan ada berat badan dalam Y. Ya, yang dimana mereka ini yang terdiri dari 6 individu yang diukur. Dan pada soal ini akan digunakan Bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95% untuk koefisien regresi dari model linearnya, yang dimana Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Nah, di sini pada awalnya itu akan dibuat data aslinya untuk X sama Y, yang dimana X-nya tadi untuk tinggi badan, dan Y-nya itu untuk berat badan. Selanjutnya akan dibuat sheet dengan mengatur supaya nilai acak yang muncul itu setiap dilakukan perandingan kode, dia tuh nilainya akan tetap setiap dieksekusi seperti itu. Nah, selanjutnya parameter bootstrap yang dimana jumlah iterasinya ada 1000 iterasi. Ada 1000 iterasi pada proses bootstrapnya itu. Dan selanjutnya end size sama dengan length dari X atau panjang dari X. Jadi end size itu ukuran dari sampel atau jumlah data ke dalam variabel end size. Nah, selanjutnya menyimpan hasil bootstrap. Nah, pada saat menyimpan hasil bootstrap ini, di sini bootstrap slope akan menciptakan vektor bootstrap slope dengan panjangnya itu sebesar 1000, yaitu yang merupakan jumlah iterasinya, yang akan menyimpan koefisien regresi dari setiap iterasi bootstrapnya. Dan selanjutnya, dan ini merupakan langkah-langkah dari perulangan, yang dimana for i 1, yang dimana untuk nilai i, yang dimana i dari 1 hingga n iteration atau hingga 1000, yang dimana untuk in this case-nya sendiri merupakan untuk example-nya sendiri merupakan in this case, yaitu sampel dari bootstrap untuk X, dan Y sampelnya itu sampel bootstrap untuk si Y. Nah, selanjutnya akan dilakukan regresi linear dengan ln Y sampel dan model ln Y sampel dan X sampel, yang dimana ini merupakan kode untuk membangun model regresi linear untuk sampel bootstrapnya tadi. Dan selanjutnya untuk wave model 2 ini, dia akan mengambil nilai dari slope atau koefisien regresi dari model. Nah, selanjutnya setelah dilakukan itu akan melakukan penyimpanan koefisien. Penyimpanan koefisien itu nilai slope dari setiap model bootstrap akan disimpan ke dalam bootstrap slope ini. Nah, selanjutnya akan dihitung nilai hitung interval kepercayaannya itu dengan batas bawahnya itu 0,025 dan batas atasnya itu 0,975. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan nilainya atau yang merupakan outputnya bisa kita lihat dengan melakukan print untuk koefisien model tadi. Untuk batas atas dan batas bawah tadi itu lower bound dan upper bound. Sini bisa kita run.
Nah, jadi pada output yang kita dapatkan, yang dimana koefisien regresi untuk data aslinya sebesar 0,77 dan interval kepercayaan 95% untuk koefisien regresi yaitu 0,70 dan 0,82. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami juga. Apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan dari kode praktikum kali ini, kami mohon maaf. Terima kasih.